Sahabat Basarnas Kupang, selamat datang di podcast Basarnas Kupang. Ini adalah podcast perdana sebagai sarana informasi dan edukasi dari Basarnas Kupang. Kali ini kita hadir dengan membawakan tema mengenal lebih dekat Basarnas Kupang. Kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas lebih dalam lagi tentang apa sih Basarnas Kupang itu dan apa saja tugas-tugas pokok dari Basarnas Kupang. Tapi sebelum itu, sahabat Basarnas Kupang, silakan untuk like, follow, dan subscribe channel YouTube kami Basarnas Kupang. Di sini sudah hadir bersama saya Bapak Iputu Sudayana selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Apa kabar pagi. Bapak? Baik. Alhamdulillah sehat. Mungkin bisa disapa dulu nih Bapak, sahabat Basarnas Kupang yang sedang menyaksikan dari rumah. Baik, selamat pagi sahabat Basarnas Kupang. Salam sehat selalu, Apingnam Jagat Samagram. Mantap. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, bagaimana nih kalau kita mengulik dulu tentang profil Bapak Putu Sudayana ini? Bagaimana sih Pak awal masuk di Basarnas ini? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Fitri. Saya awal masuk menjadi pegawai Basarnas itu dimulai dari tahun 96. Waktu itu ada pembukaan di Basarnas, dulu namanya bukan Basarnas, di Denpasar tuh, Kantor Subkoordinasi Rescue, SKR ya. Berarti Bapak dari awal ini penerimaan dari Denpasar ya Pak ya? Betul, ya. Jadi awal penerimaan saya itu dari kantor SKR Denpasar. Gitu. Jadi waktu itu SKR itu berada di bawah KKR. Nah, Denpasar tuh, SKR Denpasar itu berada di bawah KKR 2 Surabaya. Jadi KKR itu Kantor Koordinasi Rescue. Nah, kalau SKR itu Kantor Subkoordinasi Rescue. Nah, berawal dari tahun 96 kami mendaftar, akhirnya diterima. Nah, waktu itu kami diterima sebanyak 5 orang. Dan dari 5 orang itu ditempatkan di Denpasar semua, kemudian mengikuti kegiatan pelatihan diklat dasar dan lain sebagainya jenjang pendidikan. Nah, sampailah kepada saya dimulai tahun 2017. Nah, itu ada kesempatan untuk mengikuti Suscaka, khusus calon kepala. Kebetulan saya ikut Suscaka itu 2017 dan selesai itu saya dipercaya oleh pimpinan untuk menempati posisi kepala sub bagian umum Kantor SAR Denpasar. Nah, kemudian tidak lama berselang saya dipercaya oleh pimpinan menjadi kepala kantor SAR Maumere pada tahun 2017 akhir. Nah, dilantik di Jakarta, kemudian kami menjalankan tugas di kantor SAR Maumere sebagai kepala kantor SAR Maumere. Nah, kemudian berjalan waktu selama 4 tahun menjalankan tugas di kantor SAR Maumere, akhirnya ya syukur kepada Tuhan dan atas kepercayaan pimpinan, saya dipercaya menjadi kepala kantor SAR Kupang dari tahun Juni 2022 sampai dengan saat ini. Berarti sudah genap 1 tahun Bapak ya? Pas 1 tahun. Iya. Lalu ke pertanyaannya Bapak, mungkin bisa dijelaskan tentang apa itu Basarnas Pak? Baik, kalau Basarnas itu adalah satu institusi negara, institusi pemerintah yang merupakan lembaga non-kementerian, berada dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Nah, kalau di tingkat pusat namanya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dipimpin oleh seorang kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, kalau di daerah itu namanya Kantor Pencarian dan Pertolongan. Nah, daerah mana? Kalau kita di sini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang. Nah, Basarnas itu, atau kita mengecil ambil saja kantor SAR Kupang ya. Nah, kantor SAR Kupang ini merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Nah, kalau kita lihat berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nomor 17
tahun 2000, biar saya tidak lupa ya, saya bawa kerepekan juga ini. Nomor 16 tahun 2017 itu tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pencarian dan pertolongan. Nah, kantor pencarian pertolongan Kupang ini mempunyai tugas melaksanakan misi dari Basarnas. Apa itu? Melaksanakan operasi, melaksanakan latihan, melaksanakan pembinaan, kemudian melaksanakan perencanaan program, kemudian melaksanakan kerjasama di bidang SAR, kemudian melaksanakan pelatihan dan pembinaan potensi SAR, kemudian ada melaksanakan administrasi, kemudian kehumasan, kemudian melaksanakan pengelolaan data dan informasi. Nah, itulah tugas-tugas dari Basarnas dan kantor SAR Kupang khususnya. Iya, baik. Mungkin dari pengalaman Bapak selama bergabung di Basarnas ini, apa ada pengalaman yang unik atau berkesan begitu Bapak selama ikut beroperasi? Mungkin bisa diceritakan. Kalau pengalaman banyak sebenarnya ya, banyak. Iya. Karena saya berawal dari seorang rescuer. Saya dulu penerimaan awal itu rescuer. Jadi saya rescuer hampir sekitar 15 tahun menggeluti dunia rescuer ya. Jadi pengalaman di lapangan itu cukup banyak. Nah, yang berkesan itu adalah pada saat pelaksanaan operasi SAR terhadap korban bom Bali 1. Iya. Yang, itu cukup viral juga Bapak ya waktu itu. Iya, waktu itu kejadian yang luar biasa waktu itu ya. Orang tidak menyangka bahwa ada bom meledak di Bali waktu itu ya. Jadi itu yang paling berkesan. Kesannya apa? Kesannya di mana kita melaksanakan operasi itu, saya melihat begitu kita laksanakan operasi, jadi warga asing itu pada saat mereka mengalami satu situasi yang emergensi, mereka berkumpul, saling peluk gitu. Jadi jenazahnya waktu itu satu meja tuh saling peluk begini semua, kayak rangkul-rangkulan semua korbannya ya waktu itu. Itu yang berkesan. Kemudian yang kesan yang lain itu adalah kita bekerja seolah tidak mengenal waktu. Bayangkan tuh dari jam 11, setengah 12 malam sampai dengan jam 12 siang besok harinya itu kita masih tetap semangat. Seakan-akan itu tidak ada tenaga yang berkurang gitu loh, karena begitu semangatnya kita waktu itu dengan tim yang lain yang ada semua TNI, Polri, semua yang terlibat itu begitu semangatnya untuk bagaimana bisa menyelesaikan tugas itu. Nah, itu pengalaman yang paling berkesan bagi saya. Karena ini juga mungkin merupakan operasi yang besar, menyangkut turis-turis internasional, Bapak ya. Nah, itu juga menyangkut nama negara, nama organisasi. Nah, itu kita jaga betul waktu itu. Sehingga waktu itu kepala kantor kami waktu itu masih dijabat oleh Bapak Iketut Parwo, SH. Beliau betul-betul mengarahkan kita waktu itu. Diarahkan juga dari pimpinan pusat, mengarahkan semua pelaksanaan operasi itu berjalan dengan baik. Baik Bapak, kita kembali lagi ke kantor Basarnas Kupang nih. Mungkin Bapak bisa ceritakan sedikit wilayah kerja dari Basarnas Kupang itu di wilayah mana-mana saja Bapak? Baik, untuk wilayah kerja kantor SAR Kupang itu, ini saya kasih penjelasan dulu ya, kasih gambaran dulu bahwa di Nusa Tenggara Timur ini terdapat 2 kantor pencarian dan pertolongan. Ada kantor pencarian dan pertolongan kelas B Maumere, ada kantor pencarian dan pertolongan kelas A Kupang. Nah, kalau kantor SAR kelas B Maumere itu wilayah kerjanya adalah wilayah Polres sampai Alor. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang kantor pencarian pertolongan kelas A Kupang, wilayah kerjanya adalah meliputi Pulau Timor, Pulau Rote, Pulau Sabu sampai dengan Pulau Sumba beserta perairannya. Nah, kalau kita bicara wilayah, kalau di utara kita berbatasan dengan wilayah kerja kantor SAR Maumere. Kalau di timur kita berbatasan dengan negara Timur Leste dan berbatasan juga dengan wilayah kerja kantor SAR Ambon.
Nah, kemudian kalau di wilayah barat, kita berbatasan dengan wilayah kerja kantor SAR Mataram. Nah, kalau di selatan, nah ini kita berbatasan dengan wilayah negara tetangga kita, Australia. Nah, ini merupakan daerah yang cukup rawan terjadinya kecelakaan di perairan. Itu wilayah kerja kantor SAR Kupang. Untuk SDM-nya sendiri nih bagaimana nih Bapak? Apa sudah memenuhi kriteria untuk Basarnas Kupang itu sendiri? Baik, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau kita bicara terkait dengan SDM, ya pastilah tidak artinya belum sesuai dengan kebutuhan, masih kurang. Nah, kita saat ini di kantor SAR Kupang itu memiliki 77 orang pegawai, termasuk sudah kepala kantor saya sendiri, sudah termasuk itu. Nah, jadi ada pejabat, ya, kepala kantor, ada pejabat eselon 4-nya, kemudian ada di bagian umumnya, kemudian ada di bagian operasi rescuernya, kemudian ada di kapal, ada di pos-pos juga, dan unit siaga. Jadi itu sudah terbagi-bagi Bapak ya? Sudah dibagi sesuai dengan kebutuhan ya. Namun memang jumlahnya masih sangat terbatas dan perlu untuk penambahan ya. Nah, namun karena negara masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan pegawai itulah kita di kantor SAR Kupang ini bagaimana kita baik ya berkoordinasi, berkolaborasi dengan potensi SAR yang ada. Ya, inilah untuk menutupi kekurangan itu sehingga tugas pokok kita di kantor SAR Kupang itu bisa berjalan dengan baik. Iya. Nah, untuk posarnya sendiri nih Bapak, untuk kelengkapan alut dan personilnya itu gimana Bapak? Baik, untuk posar kita ada satu posar Waingapu, itu jumlah personilnya 7 orang. Dilengkapi dengan alut 1 buah rib, kemudian ada rubber boat, kemudian alat komunikasinya ada, kemudian kendaraan daratnya juga ada. Nah, dilengkapi juga peralatan mountaineering, palsar daratnya. Nah, kemudian dari sisi sarana gedungnya, itu gedung sudah milik sendiri yang di Posar Waingapu, tanahnya juga sudah milik atas nama Basarnas. Nah, kemudian kita juga mempunyai 2 unit siaga, satu di unit siaga Sarote, itu jumlah personilnya juga 7 orang. Untuk alutnya sendiri itu dilengkapi dengan palsar lautnya, 1 rubber boat, kemudian palsar darat dan mountaineering. Kemudian untuk unit siaga SAR Atambua itu jumlah personilnya juga ada 7 orang, ya 7 orang itu dilengkapi dengan palsar lautnya, ada rubber boat, kemudian ada alat selam, kemudian alat palsar daratnya berupa kendaraan ya dan alat komunikasi. Nah, kemudian di kantor SAR Kupang sendiri itu memang untuk palsar darat ya kita ada rescue car, kemudian rescue truk angkut personil, kemudian ada komobnya, ada rescue rescue truk itu di dalamnya ada peralatan-peralatan mountaineering dan peralatan SAR lainnya ada. Kita punya itu. Kemudian ada alat komunikasinya yang memang sudah sekarang ini sedang dibangun oleh Direktorat Sarana Komunikasi Jakarta. Nah, kemudian untuk di Kupang sendiri itu ada palsar lautnya. Kita mempunyai 2 buah kapal. Ya, kapal kelas 2 yang KN SAR Antarja, ukurannya itu 40 meter. Ya, jumlah ABK-nya kurang lebih 17 orang. Kemudian yang kedua kapal kelas 3. Kita mempunyai rescue boat 308. Nah, itu jumlah ABK-nya kurang lebih 10 orang. Nah, itu semuanya standby di dermaga navigasi kelas 2 Kupang. Nah, ini kita kerjasama dan PKS dengan kantor distrik navigasi kelas 2 Kupang, sehingga kita diizinkan untuk menempatkan alut air kita berupa kapal di dermaganya beliau. Nah, saat ini juga kapal yang kita miliki sudah kita fasilitasi dengan listrik darat. Nah, tujuannya adalah untuk penghematan dari sisi penggunaan BBM-nya.
Nah, itu juga dibantu oleh pihak PLN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi kita diberikan satu buah gardu khusus untuk kapalnya Basarnas. Itu luar biasa. Jadi apresiasi setinggi-tingginya kami ucapkan kepada PLN Kupang ya Nusa Tenggara Timur atas kolaborasi yang kita jalin selama ini. Demikian. Iya, Bu Fitri. baik. Tadi kita sudah mendengar sendiri penjelasan dari Bapak Putu Sudayana mengenai personil dan alut. Nah, berbicara tentang KN SAR Antareja nih Bapak. Ya. Kemarin kan sempat ada operasi SAR tuh, KM Cantika. Ya. Dan kita terlibat langsung. Mungkin bisa diceritakan sedikit tentang operasi SAR tersebut, Bapak. Baik, untuk KN SAR Antareja memang pada saat kecelakaan KM Cantika yang terbakar di perairan Naikliu ya beberapa bulan yang lalu tahun 2022 bulan Oktober. Nah, KN SAR Antareja ini terlibat langsung ya, bahkan menjadi posko dinamik ya untuk pelaksanaan operasi SAR itu. Nah, betul-betul begitu kejadian KN SAR Antareja kondisinya serviceable sehingga bisa langsung kita gerakkan. Ya, nah, Siap gerak Bapak ya. Siap gerak. Artinya alut yang ada di kantor SAR Kupang ini untuk prioritas memang endurance-nya harus di atas 70% ke atas itu. Sehingga begitu ada panggilan untuk pelaksanaan tugas, alutnya itu harus siap berangkat. Dan tentunya personilnya juga Bapak ya, siap selalu. Betul, personilnya juga standby di kapal gitu loh, standby di kapal dan mudah untuk digerakkan gitu. Jangankan kapalnya aja, tapi orangnya nggak siap. Tapi ini kita di Kupang ini kapalnya siap, gerak, artinya ready, kemudian ABK-nya juga siap. Nah waktu itu langsung kita gerakkan ya untuk melaksanakan operasi SAR di Naikliu KN Cantika ya yang terbakar itu. Nah di samping itu, di samping KN juga kita juga gerakkan RIB 10 Kupang. Nah, kondisinya memang 100% endurance-nya ya, jadi dari dermaga navigasi ke lokasi itu kurang lebih 1 jam bisa ditempuh. Itu jaraknya kurang lebih hampir 50 nautical mile dari dermaga navigasi. Itu speednya luar biasa sehingga yang banyak menyelamatkan korban itu adalah RIB yang datang terlebih dahulu di lokasi karena speednya tinggi, baru KN nanti setelah RIB datang. Setelah RIB sampai di lokasi melaksanakan evakuasi, dibantu oleh, pada saat itu kita banyak dibantu oleh dari potensi SAR, dari Lantamal 7 Kupang, dari Polda, Bapak Kapolda atensi langsung, kemudian Bapak Danlanhut juga, kemudian Bapak Danrem juga, kemudian dari KSOP, kemudian dari ASDP, dari Pelindo, kemudian dari Bakamla, dari Direktorat Polair, kemudian perusahaan-perusahaan pelayaran juga itu terlibat langsung membantu membackup kita semua. Jadi kerja kita itu adalah kerja kolaborasi. Ya, dan kerja yang memang dilatar belakangi diniati untuk tugas-tugas kemanusiaan, sehingga pada saat itu kita berkolaborasi di lapangan dengan alut yang ada, dengan KN SAR dan RIB kita itu dibantu oleh kapal-kapal dari seluruh potensi ya. Nah, kita laksanakan operasi SAR itu dengan maksimal. Namun ya kita tetap berusaha maksimal, semua hasil itu kita serahkan kepada Tuhan, kepada beliau yang di atas sana yang memang mengetahui semuanya ya. Jadi betul-betul operasi SAR pada saat itu didukung dengan personil yang siap, didukung dengan alut yang siap, didukung juga oleh potensi SAR yang luar biasa. Dari pihak TNI Polri, pemerintah daerah, BPBD, semua terlibat ya, kabupaten, kota semuanya terlibat. Ya, itu saya apresiasi hormat yang luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang terlibat saat itu. Ya. Gitu. Jadi selain personil, alut, kita juga harus berkoordinasi dengan potensi yang terkait, Bapak ya. Ya, berkolaborasi, berkoordinasi dulu dan berkolaborasi. Iya. Ya, jadi kalau tugas-tugas kemanusiaan itu nggak bisa kita jalan sendiri. Kita harus berkolaborasi karena
setiap kita Basarnas sendiri masih ada kekurangan. Ya, kekurangan itu ditutupi oleh potensi SAR yang ada. Iya. Demikian juga potensi SAR mempunyai kekurangan. Ya, kita saling menutupi sehingga tugas kemanusiaan ini bisa berjalan dengan baik. Baik. Dan untuk sahabat Basarnas Kupang, untuk kita ketahui bersama bahwa podcast ini adalah podcast perdana yang Bapak Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang ini adalah inspirator dan kreatornya. Tapi sebelum kita tutup acara ini, bagaimana kalau kita ulik sedikit latar belakang dari Bapak Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan ini untuk mendirikan podcast ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Bapak? Baik, terima kasih Bu Fitri ya. Sahabat Basarnas Kupang, latar belakang dari kita buat podcast di Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Kupang ini adalah bagaimana kita bisa memberikan atau mendistribusikan informasi atau mendesiminasikan informasi pencarian dan pertolongan yang menjadi tugas pokok dari Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Kupang kepada masyarakat ya. Sehingga masyarakat itu betul-betul memahami apa tugas pokok dan fungsi dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Kupang itu. Jadi dasar atau latar belakangnya itu karena masih terbatasnya publikasi terkait dengan informasi pencarian dan pertolongan. Nah, melalui media podcast inilah saya mengharapkan publikasi kita akan semakin baik. Di samping itu melalui media ini juga personil humas kita ya yang terlibat di dalamnya seperti Bu Fitri, kemudian teman-teman kru lainnya, kameramen, kemudian pendukung lainnya itu secara kompetensi akan semakin meningkat. Nah, ini juga saya menjadi tugas akhir dari implementasi rancangan aksi perubahan yang saya buat pada diklat pada pelatihan kepemimpinan administrator yang saya ikuti. Nah, jadi mudah-mudahan podcast ini menjadi solusi yang terbaik untuk bagaimana informasi pencarian pertolongan itu lebih masif lagi disebarluaskan kepada masyarakat. Demikian. Sangat baik sekali, Bapak. Kita sudah sampai nih di penghujung acara sahabat Basarnas Kupang. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Iya. Bu Fitri. Terima kasih. Untuk sahabat Basarnas Kupang, jangan lupa nih untuk menyaksikan podcast Basarnas Kupang selanjutnya. Tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik nih. Sebelum mengakhiri podcast ini, saya mempunyai sebuah pantun. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah podcast ini, semoga bisa memberi manfaat. Saya Fitria mohon undur diri, sampai bertemu kembali di lain waktu. Sampai jumpa.